Halo, perkenalkan nama saya Kade Ayu Swandewi. Saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Badung. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Kuta. Nah, dalam tugas demonstrasi kontekstual ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan pemantik yang diberikan di LMS. Pertanyaan pertama adalah 1. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Nah, jawabannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal saya. Nah, adapun cara yang saya lakukan adalah yang pertama, menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Menyusun program-program apa saja yang akan saya lakukan. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah disusun tersebut. Yang ketiga, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak yang telah saya dapatkan di pelatihan melalui mungkin komunitas praktisi saya. Habis itu yang kedua MGMP saya atau MGMP Mapel Matematika, atau saya bisa mengajak rekan-rekan untuk ikut sosialisasi di workshop. Yang keempat, mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di PGP ini, sedikit demi sedikit dan bertahap. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan itu, yaitu bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan KHD. Habis itu bagaimana cara saya menerapkan budaya positif di sekolah. Terus saya juga sudah menerapkan bagaimana teknik kucing atau segitiga teknik kucing dengan model Tirta. Habis itu saya juga sudah menerapkan model coaching ini terhadap rekan sejawat saya. Dan ada juga saya sudah melakukan segitiga restitusi terhadap anak didik saya sendiri. Nah, itu beberapa yang sudah saya lakukan di sekolah. Nah, yang kelima adalah mensosialisasikan kegiatan di PKP ini yang saya dapatkan atau saya dapatkan di pelatihan ini melalui medsos yang saya miliki. Nah, kebetulan jika ada pelatihan yang saya dapatkan itu baik di LMS berupa ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, atau lokakarya sekalipun, saya akan selalu mengupload foto atau video tersebut ke medsos saya seperti YouTube, seperti IG, seperti Facebook saya atau story WA. Nah, itu cara saya mentransfer ilmu saya yang saya dapatkan di PGP ini. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah awal yang saya ambil untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, memastikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan sudah sesuai dengan visi misi yang sudah saya rencanakan atau sepakati bersama. Yang kedua, melakukan analisa terhadap situasi atau kasus yang saya hadapi, disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Jadi situasi dan kondisinya itu disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah memilih salah satu atau mungkin ketiganya atau ketiga prinsip pengambilan keputusan yang ada. Yang keempat, saya akan
melakukan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan di LMS. Nah, pertanyaan ketiga adalah, mulai kapan Anda menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda hingga Anda tidak lupa. Nah, kapan untuk saya melaksanakan itu atau memulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tidak bisa saya pastikan. Apakah hari ini, apakah minggu depan, apakah bulan depan, atau mungkin tahun depan. Karena langkah-langkah keputusan ini akan saya terapkan jika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak. Jika hari ini mengalami dilema etika, maka hari ini akan menerapkan 4 paradigma dalam dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 pengujian langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, jika minggu ini saya juga mengalami dilema etika, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Nah, jadi intinya disesuaikan dengan kondisi saat bagaimana situasinya ketika saya mengalami dilema etika tersebut. Bisa jadi hari ini atau jam ini, atau bisa jadi minggu depan saya akan mengambil keputusan untuk menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan itu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, saya berharap juga pengambilan keputusan selalu memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, pertanyaan keempat adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, bisa saya jawab di sini. Dalam mengambil sebuah keputusan, tidak hanya kita lakukan sendiri saja, karena saya merasa saya perlu didampingi, karena saya merasa saya belum cukup ilmu untuk bisa mengambil sebuah keputusan secara mandiri. Nah, tentu saya perlu masukan-masukan dari rekan yang bisa saya ajak berdiskusi dan berbagi, sehingga kita mengetahui apakah keputusan yang telah kita ambil ini sudah tepat dan efektif atau belum. Nah, menurut saya, orang-orang yang bisa saya jadikan teman diskusi atau pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan ini adalah 1. Rekan sejawat saya di sekolah, 2. Bapak Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan. Yang ketiga itu adalah rekan-rekan CGP saya yang saya ajak berbagi di LMS, yang saya ajak berdiskusi di forum diskusi atau di ruang kolaborasi dengan fasilitator saya. Yang keempat yaitu orang tua siswa yang tentunya akan mendukung bagaimana program-program tersebut akan bisa dilaksanakan oleh saya sendiri atau teman-teman saya nantinya. Yang kelima yaitu sebagai puncaknya yaitu siswa. Siswa adalah tolak ukur di sini dalam pengambilan keputusan apapun yang saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran. Habis itu ada juga yang keenam, komite sekolah. Komite sekolah atau bisa juga dengan pengawas sekolah. Itu yang bisa mendukung saya bagaimana saya bisa mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih.